Kabar lainnya pemirsa, seorang pria muda asal Bekasi, Jawa Barat tewas di Kamboja beberapa waktu lalu setelah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang. Diduga korban tewas setelah ginjalnya diambil paksa. Dan hingga kini pemirsa, keluarga masih belum mendapatkan keadilan atas kematian korban. Kepergian Soleh Darmawan ke Thailand Februari lalu tak pernah disangka akan berakhir tragis oleh keluarga. Keluarga mengetahui Soleh yang berusia 24 tahun berangkat ke negeri Gajah Putih untuk bekerja sebagai koki setelah lulus kuliah jurusan Tata Boga. Rupa-rupanya Soleh tak pernah sampai ke Thailand, melainkan ke Kamboja. Soleh yang sempat berkomunikasi dengan keluarga tak pernah berbicara soal tempat kerjanya. Namun tiba-tiba keluarga mendapatkan kabar pada bulan berikutnya yaitu 3 Maret bahwa Soleh telah meninggal dunia. Keluarga pun merasa ditipu. Mereka tahu Soleh berangkat ke Thailand lewat bantuan teman Soleh yang menawarkan gaji 3 kali lipat dari upah yang diterima di Indonesia. Proses pemulangan Soleh pun tidak mudah. Setibanya jenazah di rumah duka pada 15 Maret, keluarga mendapati luka sobekan di perutnya. Ya, ada kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandiin. Dugaannya apa, Bu? Nggak tahu juga, saya emang nggak ngerti. Orang ngomongnya kayak gitu. Saya juga ginjal diambil. Iya, ngomongnya pada kayak gitu, dah ginjalnya diambil itu mah. Oh, dugaan itu. Oke. Proses pulangnya gimana, Bu? Soalnya ke tanah air sampai akhirnya bisa dipulangkan, Bu? Ya, pertamanya saya nunggu dari pihak perusahaan sananya ya. Cuman kadang-kadang sampai saya minta surat kematian. Lama banget dikirimnya. Saya pengen kepastian kan kalau benar-benar anak saya meninggal itu. Pas udah ngadain sholat gaib itu udah berapa hari, udah mau 10 hari kan. Baru tuh dikirimin surat kematiannya. Dipulangin akhirnya tanggal berapa tuh, Bu, Soleh pulang? Tanggal 15 ya, mana ya? Lupa. 15 ya. Dari meninggalnya tanggal 3. Tanggal 3. Oke. Ibu, Soleh ini Ibu udah menelusuri Ibu tempat dia bekerjanya di mana di Thailand ini? Saya pas tahu-taunya pas Soleh udah almarhum. Itu juga teman-temannya yang nyelidikin terakhir IG-nya katanya adanya di Kamboja. Apa, Bu, perusahaan apa, Bu? Udah Kerjaan? tahu, saya pas Soleh udah meninggal aja saya tanya perusahaannya apa, nama yayasannya apa, nggak ada yang pada ngasih tahu. Oh, gitu. Sempat ada telepon juga Bu ke teman mereka tuh dia kerja di mana? Enggak ada yang ngasih tahu kerjanya apa, kerjanya di mana, nggak tahu. Pokoknya pas posisi udah meninggal aja. Dari anak-anak kampusnya nyelidikin IG-nya terakhir ada di Kamboja. Kalau dari teman-temannya kan benar Bu katanya apa kerjanya di situs online gitu. Yang saya lihat dari media itu, dari HP katanya judul gitu-gitu. Keluarga pun mendapatkan pendampingan untuk mengungkap kematian Soleh. Keluarga lalu mendapatkan kunjungan dari polisi pada akhir Maret. Mereka menanyakan kronologi kasus kematian Soleh pada keluarga dan bertanya soal pihak yang memberangkatkan Soleh ke Kamboja. Salah satu orang yang memberangkatkan Soleh ke Kamboja dengan iming-iming pekerjaan koki di Thailand adalah tetangga korban berinisial S. Namun setelah polisi menemui S, keluarga belum mendapatkan kabar terbaru apapun dari kasus tersebut. Keluarga berencana melaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Alhamdulillah ada lembaga Sampena, media centernya Ibu Rike Diah Pitaloka itu membantu untuk kami diarahkan ke Polda nih. Dari pihak dari Sampena ini diarahkan kami ke Polda langsung. Insya Allah dia ngomong Sampena di tanggal 19 kalau enggak di tanggal 20. Antara tanggal 19 dan 20 itu mau ke Polda. Kasus Soleh ini pun mendapatkan sorotan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding. Saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat 28 Maret, ia mengatakan sedang melakukan advokasi. Selain itu, Menteri P2MI juga melarang seluruh warga negara Indonesia bekerja di wilayah-wilayah rawan perdagangan orang. Itu baik melakukan advokasi di sana, yang kedua termasuk rencana pemulangannya. Memang saya harus tegaskan sekali lagi ya, Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan
TPPO. Hingga saat ini, keluarga masih membutuhkan jawaban mengenai kematian Soleh yang tewas setelah jadi korban perdagangan orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, Soleh Darmawan nampaknya bukan menjadi korban terakhir dari dugaan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Kali ini, pemirsa, di Jember, Jawa Timur, seorang ibu kehilangan 2 anaknya yang diduga diperdagangkan di Kamboja. Dua warga asal Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Korban mendapatkan ancaman dan dimintai uang tebusan hingga ratusan juta rupiah dari seseorang yang mengaku pihak perusahaan yang mempekerjakan kedua korban. Kedua korban kemudian berhasil kabur dan saat ini meminta bantuan pemerintah untuk memulangkan mereka. Kedua korban masing-masing Torik Wahid Ismail dan sang adik Balkis Safira berangkat ke Kamboja dengan iming-iming gaji besar di perusahaan periklanan. Keduanya pun berangkat ke Kamboja pada Oktober 2022. Namun sesampainya mereka di sana, mereka malah disekap dan diperlakukan kasar. Mereka kemudian berhasil kabur ke KBRI di Phnom Penh. Namun, perkara mereka tak serta-merta usai. Ya gini, intinya aku tuh pilih deportasi, apa pulang bayar sendiri. Kalau deportasi itu selama 6 bulan dia disuruh bekerja di situ seperti tahanan kota gitu loh Mas. Terus kalau bayar denda itu ya harus bayar denda 1 harinya itu $10. Jadi kalau Balkis itu sudah 1 tahun, visanya sama bosnya itu tidak diperpanjang, kalau Torik 2 bulan. Sangat bisa bayangkan aku dapat uang dari mana Mas, kurang lebihnya totalnya itu kurang lebihnya 70 sekian juta ya, belum tiketnya gitu. Dan pihak KBRI kalau bisa beli tiket baru dikasihkan paspornya, baru ke imigrasi bayar itu baru bisa pulang. Saya mohon dari pihak pemerintah Jember maupun pusat untuk menolong saya karena saya single parent ya, tidak punya apa-apa. Saya cuma punya rumah satu-satunya ini yang saya tempati dan nyawa saya itu untuk anak-anak saya, kedua anak saya itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Supri Handoko pun mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan kedua korban. Tanggal 5 April kita sudah langsung tuangkan dalam surat resmi untuk kita kirim kepada pos perlindungan, pos pelayanan perlindungan PMI di Banyuwangi, dan tentunya tembusannya sudah pada Pak Bupati sebagai laporan pada camat setempat, kepada Disnakertran Provinsi Jawa Timur, UPT P2 TKI, yang tentunya nanti proses perpulangannya itu nanti pasti kita akan koordinasi dengan UPT P2 TKI itu semuanya sudah oke, saya kira nggak ada kendala. Mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang, karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba, pasti prosedur harus kita lalui. Saat ini keluarga masih menunggu proses pemulangan Torik dan adiknya Balkis. Mereka berharap korban bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan.